Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Ariyanti, mahasiswi STIE PGRI Dewantara Jombang, program studi akuntansi KP1 2018 dengan NIM 1862019. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan judul kasus Resep ConAgra untuk Sistem Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik. Berikut adalah rangkuman studi kasus. Manajemen. Yang pertama, memproduksi 32 merek ConAgra untuk ditawarkan dan digunakan oleh para rumah tangga di Amerika Serikat. ConAgra merupakan perusahaan yang menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat dan makanan ringan. Yang kedua, mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan supermarket dan rak grosir dipenuhi dengan produknya. Yang ketiga, ConAgra mengakui pentingnya sumber daya manusia demi kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuan perusahaan untuk memiliki orang yang tepat dan ideal. Untuk organisasinya, ConAgra mengandalkan sistem inti dan terpisah untuk fungsi sumber daya manusia. Selain itu, ConAgra juga tidak memiliki sistem pusat untuk menampung dan mengelola data, sehingga perusahaan merancang sistem manajemen bakat baru untuk menjalankan strategi bisnisnya. Untuk teknologinya, sebelum tahun 2013, ConAgra tidak mempunyai teknologi yang tepat untuk menjalankan sistemnya. Tetapi pada tahun 2013, ConAgra merubah teknologi dengan menerapkan platform berbasis cloud atau yang disebut sebagai perangkat lunak SuccessFactors dan aplikasi manajemen sumber daya manusia dengan Learning Management System yang diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar di dalam membantu perusahaan. Untuk information systemnya, yang pertama yaitu SDM yang meliputi penilaian bakat dan keahlian. Yang kedua yaitu SAP SuccessFactors, menyediakan informasi pengguna yang mudah digunakan dan dapat disesuaikan sehingga mendukung karyawan dan self-service management dalam menggunakan sistem. Untuk bisnis solutionnya, yang pertama, ConAgra menerapkan sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem SDM inti atau yang disebut sebagai MyRecipe. Yang kedua, menerapkan MyRecipe untuk menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Yang ketiga, menerapkan MyRecipe dalam 3 tahap dan melakukan pembaruan SuccessFactors dalam bisnisnya sehingga membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan. Untuk bisnis challenge-nya, yang pertama, tidak adanya teknologi yang tepat untuk memudahkan perusahaan dalam menilai bakat dan keahlian karyawan yang digaji dan dibayar per jam. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada serta memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang perlu diubah. Yang ketiga, analisa dan pelaporan sulit dilakukan ketika sistem ConAgra terfragmentasi. Hal ini dikarenakan sangat sulit untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari begitu banyak sumber yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus. Pertanyaan pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyRecipe dan buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Yang pertama, alat dan proses yang digunakan untuk memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna atau berdiskusi tentang kinerja, pertumbuhan karir, serta prospek yang baik untuk perusahaan. Yang kedua, gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi ConAgra saat ini dan menunjukkan bagaimana pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Yang ketiga, informasi tentang bagaimana kinerja ConAgra dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan sehingga bisa menunjang produktivitas perusahaan di masa depan. Yang keempat, informasi yang ada di perusahaan yang meliputi
mendata semua karyawan, produk makanan dengan 32 merek, penjualan retail tahunan sebesar 100 juta dolar per tahun. Pertanyaan kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas, sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Metode yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya adalah SDLC. Sistem ini digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan perubahan sistem yang ada dalam Conagra, di mana pada awalnya Conagra tidak memiliki sistem pusat untuk menampung dan mengelola data. Tetapi pada tahun 2013, Conagra menerapkan sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem sumber daya manusia inti di tempat yang terdiri dari modul terintegrasi yang berjalan pada platform berbasis cloud atau yang disebut sebagai MyRecipe. MyRecipe yang diaktualisasikan dalam 3 tahapan selama 15 bulan dapat membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan tentang bagaimana sikap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis, organisasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap profit perusahaan. Melihat perubahan sistem yang terjadi di Conagra tersebut menunjukkan bahwa perusahaan juga telah menerapkan perubahan otomatisasi. Karena hal tersebut telah meminimalisasi proses kerja yang dilakukan karyawan, sehingga karyawan akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam meminimalisir kesalahan. Pertanyaan ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Yang pertama, Conagra mengaktualisasi MyRecipe dalam 3 tahap selama jangka waktu 15 bulan. Fase pertama sampai selesai pada pertengahan tahun 2013, Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan success factor. Fase kedua selesai pada akhir tahun 2013. Perusahaan menerapkan SAP Success Factor yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Fase ketiga sampai selesai pada pertengahan 2014. Conagra menerapkan modul kompensasi success factor dan pembaruan pada success factor kinerja dan sasaran, juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Yang kedua, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers. Untuk proses implementasinya, PwC dapat dengan cepat mempelajari kebutuhan Conagra dan menerapkan pengetahuan tersebut bersama dengan keahlian mereka pada proyek yang dikerjakan. Selain memanfaatkan keahlian PwC, tim MyRecipe memilih tanggal target penerapan yang bertepatan dengan waktu atau tahun proses tertentu biasanya dilakukan. Selain itu, peluncuran sistem secara bertahap membuat proyek tetap hidup dan relevan. Pertanyaan keempat, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Pertama, mengurangi redundansi data, kompleksitas dan efisiensi operasional dengan cara memusatkan data sehingga seolah-olah berasal dari satu sumber. Kedua, untuk mengambil, menyimpan dan berbagi perencanaan sukses, peninjauan bakat dan data lain yang sebelumnya tidak dapat diakses dan tidak mungkin dibagikan. Yang ketiga, bagi karyawan secara proaktif melacak tugas, kinerja dan pertumbuhan karir, peluang mereka sendiri dan standar proses bisnis SDM sepanjang siklus hidup karyawan. Yang keempat, membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan. Yang kelima, mengurangi jumlah data SDM yang disimpan dalam file manual dan menyediakan alat baru bagi manajer dan karyawan
untuk mendapatkan informasi dan laporan langsung dari sistem yang digunakan. Dan untuk pengambilan keputusan saat perusahaan menggunakan sistem baru, yaitu dengan cara melihat apakah perusahaan benar-benar menempatkan orang yang tepat di seluruh organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap profit perusahaan. Pertanyaan kelima, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Menurut saya, kedua ancaman tersebut pasti akan selalu ada dan mungkin saja masih bisa terjadi. Karena pada dasarnya, meskipun perusahaan sudah menerapkan sistem baru berbasis cloud yang terintegrasi dengan produk SAP, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya ancaman keamanan aktif. Apalagi sistem tersebut disediakan untuk seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Maka dari itu, untuk keamanan dalam sistem tersebut masih rentan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar perusahaan. Selain itu, ancaman keamanan pasif juga mungkin akan muncul jika pelaporan sulit dilakukan karena sistem ConAgra terfragmentasi. Hal ini terjadi karena sangat sulit untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari begitu banyak sumber daya yang berbeda, sehingga mungkin akan muncul kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia yang dapat merusak integritas sistem dan data. Maka dari itu, untuk meminimalisir munculnya ancaman tersebut, maka perlu adanya strategi yang tepat di awal sistem dan selama sistem ini berjalan perlu adanya pengawasan. Serta kita juga perlu melakukan upgrade sistem agar kesalahan tersebut dapat dihindari. Selain itu, juga perlu adanya evaluasi sehingga memungkinkan diketahuinya kecurangan dan kegagalan yang terjadi sehingga keamanan teknologi dalam sistem harus terus ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.